Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Siti Islamnya, di Three Dragon of Economic Podcast. Dan hari ini kita bakal ngebahas sebuah tema atau masalah yang saat ini masih diperbincangkan oleh semua kalangan di dunia ini. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian, aku bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Halo Mbak Siti. Halo Mbak Siti, Mbak Diba. Nah, boleh dong dari Mas Handi atau Mbak Diba dulu untuk memperkenalkan diri secara lengkap ke kita di podcast kali ini. Dari siapa dulu nih? Ya. Terima kasih nih Mbak Siti untuk sambutannya yang luar biasa. Kenalin, aku Nurul Faradiba, biasa dipanggil Diba, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Saat ini, selain jadi mahasiswa, aku juga buka usaha sampingan Mbak Siti, usaha all shop online shop di bidang fashion, yaitu hijab. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Handi Jovian. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Di samping saya seorang mahasiswa yang aktif untuk mencari ilmu di Universitas Bangka Belitung, saat ini saya juga tergabung dalam komunitas pasar modal di Universitas Bangka Belitung juga, dan juga saya terjun aktif di dunia pasar modal, khususnya sebagai seorang trader saham dan juga investor saham di pasar modal Indonesia. Kita tahu ya bahwasannya COVID-19 berpengaruh dan memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan signifikan di semua sektor, khususnya di sektor ekonomi, investasi maupun bisnis. Nah, boleh dong Mas Handi atau Mbak Diba dulu untuk menjelaskan bagaimana sih kondisi investasi baik dari segi IHSG atau dari bisnis sebelum adanya COVID-19 ini. Dari siapa dulu nih? Ya, boleh Mas Handi. Jika kita membahas tentang sebelum adanya pandemi ini, Mbak Siti, kita harus berbicara dengan data based on chart IHSG. Oke, bisa di-share tadi yang PPT yang setelah saya berikan. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana perkembangan IHSG atau pasar modal di Indonesia yang indeksnya adalah indeks harga saham gabungan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 akhir. Nah, itu kita cek grafiknya itu uptrend, artinya naik terus. Nah, ketika adanya pandemi COVID-19 itu yang mengubah trennya dan mematahkan tren jangka panjang hingga downtrend. Hingga saat ini yang mulai beranjak perlahan-perlahan naik. Begitu Mbak Siti. Jadi sebelum adanya pandemi ini, kinerja investor, trader yang aktif di dunia pasar modal Indonesia itu saya rasa sangat bagus karena mereka aktif sekali, gencar sekali untuk melakukan transaksi perdagangan di pasar modal Indonesia, khususnya di saham ya, Mbak Siti, Mbak Diba, begitu. Kalau dari Mas Handi, sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, memang kelihatannya IHSG masih normal, masih oke lah ya. Nah, itu dari Mas Handi. Nah, kalau dari Mbak Diba gimana nih Mbak Diba mengenai kondisi bisnis Mbak Diba sebelum adanya pandemi COVID-19 ini? Iya, kalau kita berbicara tentang bisnis UMKM sebelum pandemi, tentu saja semuanya berjalan dengan baik. Karena bisa kita lihat dari pola konsumsi konsumen juga masih stabil Mbak Siti, Mas Andi. Jadi penjualan juga masih stabil dan bahkan mengalami peningkatan. Sebentar saya share dulu. Ini hasil penjualan saya sebelum adanya pandemi. Alhamdulillah mengalami peningkatan dan cukup stabil. Nah, itu tadi kan yang dibicarakan sama Mas Handi dan Mbak Diba mengenai kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, perubahan apa sih yang terjadi ketika adanya pandemi COVID-19 ini, baik itu di segi investasi maupun bisnis? Siapa dulu nih? Nah, Mbak Siti, Mas Handi, kalau kita berbicara tentang kondisi UMKM di masa pandemi ini, tentu kita bisa melihat sangat-sangat miris, bukan begitu? Ya, tentu saja karena adanya pembatasan sosial berskala besar ini sangat-sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen lebih memilih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak, Mbak Siti, Mas Handi. Jadi, untuk usaha seperti saya di bidang hijab kurang peminatnya. Karena kita ketahui kondisi sekarang memang sangat-sangat susah kita paksakan untuk maju gitu Mbak Siti, Mas Handi. Kita bisa lihat juga pada slide berikut. Nah, ini penjualan saya di masa pandemi, bahkan hampir mencapai titik nol, titik minimum. Miris kan ya?
Iya, tentu saja kita lihat juga sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kita kan udah hampir bahkan minus ya. Minus karena kita ketahui bersama pertumbuhan ekonomi ini sumbangsinya banyak dari UMKM, 80% dari UMKM. Jadi ketika UMKM anjlok tentu ini mempengaruhi. Memang dari segi bisnis yang terjadi adalah adanya penurunan pembelian. Tapi ini juga menjadi salah satu tantangan bagi para bisnis untuk terus berinvestasi ya Mbak Diba. Nah, kalau seandainya dari segi Mas Handi nih, dari segi investasi pada saat terjadinya pandemi COVID-19 ini gimana Mas? Memang gini Mbak Siti, Mbak Diba, ketika kemunculan pandemi COVID-19 yang pertama di negeri Tiongkok daratan sana, IHSG telah menunjukkan indikasi untuk turun. Lalu ketika benar-benar pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, kasus pertamanya yang hadir di Indonesia, bisa kita cek di grafik itu langsung menunjukkan bahwa kita langsung patah tren hingga jatuh ke bawah. Artinya itu ada kepanikan, ada ketakutan, kekhawatiran dari pelaku pasar modal, khususnya trader dan investor yang langsung berbondong-bondong menarik dana yang telah mereka investasikan ke saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu yang mengakibatkan harga saham banyak berguguran. IHSG kita runtuh. Dalam hal ini patah tren jangka panjang yang uptrend hingga menjadi downtrend. Nah, kekhawatiran para investor dan trader inilah yang menyebabkan IHSG kita hancur seperti saat ini dan banyak orang yang menarik dana mereka. Begitu. Itu dari Mas Handi, dan Mas Handi sudah menjelaskan beberapa faktor-faktor ya yang menjadi penyebab kenapa IHSG kita menurun. Ya, Mas Handi dan Mbak Diba, kita udah tahu bahwasannya saat ini pemerintah sudah memberlakukan yang namanya new normal. Nah, kalau dari Mas Handi sendiri nih, gimana sih dampak new normal terhadap investasi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Dan bagaimana sih pengaruh besarnya new normal ini? Kalau kita berbicara tentang efek daripada new normal, saya merasakan bahwa kaitannya erat sekali dengan perkembangan IHSG di pasar modal dan juga kekhawatiran dari investor dan trader yang telah mereda. Karena kita bisa cek dari indeks chart IHSG ini bahwasanya ketika new normal telah digagas oleh pemerintah negara Indonesia, itu mulai ada optimisme daripada market. Artinya investor dan trader memiliki pikiran yang sama, memiliki psikologi yang sama, yang mereka ingin mulai untuk mengeluarkan kembali uang mereka dengan membeli saham-saham yang harganya telah runtuh, yang telah murah sekali. Artinya ketika mereka sudah mulai optimis dengan adanya normal, mereka mulai berani untuk menginvestasikan mereka ke saham A, saham B, saham C, dan lain-lainnya. Karena sudah ada patokan dari pemerintah bahwa kita akan kembali lagi untuk menjalani kehidupan seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Begitu Mbak Siti. Iya Mas Handi, ini juga bisa menjadi salah satu perhatian bagi kita semua masyarakat Indonesia bagaimana bisa memulihkan perekonomian. Namun yang harus kita pahami dengan baik bahwasannya ekonomi tidak bisa naik atau up 100% namun bertahap dan berjangka. Nah, kalau seandainya dari sudut pandang UMKM nih, bisnis dari Mbak Diba, gimana sih pandangan Mbak Diba ketika diberlakukannya new normal terhadap bisnis Mbak Diba? Kondisi UMKM ya di masa ini normal. Menurut kacamata saya sendiri, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah mulai pulih nih Mbak Siti, Mas Handi. Karena kita ketahui pada masa ini normal ini kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Namun tentunya pasti harus memperhatikan protokol kesehatan dong. Nah, kita bisa lihat dari hasil penjualan saya ini. Bentar saya share dulu ya. Nah, ini dia. Ya. Kita bisa lihat ketiga kondisi ini dan yang paling miris adalah pada masa PSBB. Sangat-sangat miris karena hampir mencapai titik minimum nih Mbak Siti, Mas Handi. Dan ketika adanya new normal, alhamdulillah terjadi peningkatan pada penjualan hijab saya. Karena saya melakukan inovasi pada penjualan online nih Mbak Siti, Mas Handi. Ini juga Mbak Siti, Mas Handi, sebagai masyarakat Indonesia jangan pasif, khususnya pengusaha. Pengusaha itu harus lebih aktif
dan mencari kiat-kiat atau strategi-strategi yang dapat meningkatkan penjualannya. Jangan hanya nunggu pemerintah yang mengulurkan tangan, tapi kitalah yang harus lebih berusaha. Karena kalau kita menunggu pemerintah terus, nggak akan berhasil. Kalau dari kitanya nggak mau berusaha. Karena bekerja bersama-sama itu lebih baik kan daripada bekerja sendiri. Seperti contohnya pada saat saya melihat kondisi penjualan saya yang sangat miris, saya menginovasikan usaha saya. Gimana nih? Apa kebutuhan konsumen? Oh, seperti ini ternyata hijabers perlu hijab yang pakai masker langsung. Nah, dengan begitu penjualan saya bisa meningkat demi sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah hingga sekarang udah bisa kembali seperti normalnya. Ya, inovasi dan dengan melihat peluang adalah salah satu poin penting bagi semua bisnis untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan begitu Mbak Diba? Karena memang ketika bisnis dihadapkan dengan suatu kondisi, maka kemungkinan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan baru itu harus dengan cepat dan sigap, sehingga perekonomian bisnisnya ataupun bisnisnya bisa terus bertahan gitu. Iya, kalau dari Mas Hadi sendiri nih, gimana sih dampak ketika adanya new normal terhadap aktivitas investasi dan juga minat beli terhadap investasi, gimana teman? Dengan adanya new normal ini membangkitkan kembali optimisme mereka terhadap bursa pasar modal di Indonesia. Keyakinan mereka bahwa perekonomian kita di Indonesia akan bangkit kembali, yang mengakibatkan mereka berani untuk kembali berinvestasi di dunia pasar modal Indonesia. Mereka mulai sedikit-sedikit menyicil untuk membeli saham-saham yang bagus, yang secara fundamental analysis sudah bagus. Akhirnya mereka kembali untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi benar kalau kata Mbak Siti tadi, new normal itu yang berperan sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Semoga kedepannya dengan adanya new normal yang telah kembali menjadi kehidupan yang baru ini, dengan segala protokol kesehatan yang harus kita jaga, saya harapkan dapat membawa dampak yang lebih positif lagi bagi perekonomian Indonesia. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Diba tadi, bahwa sudah banyak bantuan dari pemerintah. Saatnya kita bangkit kembali dan kita harus bersama-sama bangkit. Jangan hanya pemerintah yang selalu memberikan stimulus, tapi kita saja tidak ingin untuk berusaha. Benar apa yang dikatakan Mbak Diba? Saya sangat setuju tadi Mbak Diba. Ya, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, boleh dong closing statement dari Mbak Diba atau Mas Hadi dulu? Kalau kita berbicara tentang harapan pribadi saya untuk dunia pasar modal dan kebangkitan perekonomian di Indonesia adalah, saya berharap dengan adanya new normal ini, dengan adanya kebangkitan ekonomi bisa dikatakan seperti itu, dapat membawa optimisme pasar menjadi baik kembali. Dengan harapan bahwa para trader dan investor, rekan-rekan semuanya mulai berani untuk kembali berpikir bagaimana cara investasi yang baik seperti sebelum adanya pandemi ini. Harga saham sudah murah sekali untuk saat ini, jadi ini merupakan sebuah momentum yang tepat bagi para trader dan investor untuk kembali terjun ke dunia pasar modal seperti sedia kalanya. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia saat ini, kita di Indonesia merupakan negara yang peduli sekali dengan masyarakat Indonesia. Pemerintahnya sangat baik sekali, telah mengucurkan banyak sekali stimulus ekonomi yang diberikan kepada rakyatnya di Indonesia ini. Jadi semuanya kita harus sama-sama bangkit, seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Diba tadi. Kita harus sama-sama bersatu, kurang lebih begitu Mbak Diba ya. Kita harus kembali untuk bangkit dan membangkitkan ekonomi ini. Kita tidak bisa satu orang saja, kita harus bersama-sama. Setuju? Nah, harapannya semoga ekonomi Indonesia dapat kembali maju terus, perlahan kita kembali untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan patah semangat, selalu ada peluang di dunia pasar modal Indonesia. Bagi yang belum ikut serta dalam dunia pasar modal Indonesia, harap teman-teman semuanya, para penonton podcast ini dapat tergerak hatinya untuk berinvestasi. Karena saya rasa investasi di pasar modal Indonesia itu merupakan salah satu investasi yang terbaik yang pernah saya dalami atau yang pernah saya lakukan untuk saat ini. Terima kasih. Harapan saya tentunya pandemi bisa cepat berlalu
dan ekonomi kita bisa pulih kembali dan semua bisa sejahtera pada intinya. Ya. Intinya kita harus lebih effort, banyak-banyak effort, bekerja bersama-sama, jangan bebankan hal ini pada pemerintah sendiri, tapi masyarakat juga harus berperan aktif. Kalau orang Babel bilang, asak kawal pasti paca. Iya, terima kasih Mas Hani dan Mbak Diba. Memang inovasi dan motivasi itu berawal dari diri kita sendiri dengan moto asa kawa pasti paca. Ya, terima kasih Mas Hani dan Mbak Diba sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita di Three Dragon of Economic Podcast hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mas Hani dan Mbak Diba, dan saya Siti Samia mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.